perkenalkan, saya Yudina Yohana dari Prodi Sains Informasi. Aku Sofatunida dari Prodi Ilmu Politik. Aku Marsha Naila dari Program Studi Sains Informasi. Nama aku Aziza Nur Hidayah dari Prodi Sains Informasi. Aku Amanda Rea dari Prodi Ilmu Komunikasi. Aku Nurul Agusari dari Ilmu Politik. Dan yang terakhir, Aku Jabarina dari Kajian Film. Tahukah kalian bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia, dan sampah plastik ini dapat menyumbat saluran air hingga menyebabkan banjir. Melalui kegiatan PJBL ini, kami mencari solusi dari lingkungan sekitar. Saat kami melakukan observasi, kami menemukan banyak sampah seperti ini. Lihat, sampah-sampah seperti ini itu menumpuk dan juga akan menghambat aliran air. Salah satu langkah awal adalah kita melakukan edukasi dan kebiasaan. Jika kita mulai memilah sampah dari rumah atau sekolah, kita bisa mengurangi terjadinya penyumbatan saluran air. Selain itu juga kita bisa mengubah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Sebagai tindak lanjut, kelompok kami membuat kerajinan tangan. Kelompok kami mengumpulkan botol plastik, mencucinya, lalu menjadikannya dengan jas dan gantungan putih. Kelompok kami juga memasang poster 3R agar teman-teman dapat memilah sampah dengan bijak. Halo teman-teman, aku Rea dan hari ini aku akan memberikan kesan dan pesan aku selama mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat Mijak Plastik dan Bebas Banjir. Nah, kesan dari aku, yang pertama, aku mendapatkan banyak sekali pengalaman baru. Lalu aku dapat memahami pentingnya mengurangi sampah plastik dan aku dapat melihat langsung respon positif dari para peserta. Nah, untuk pesan dari aku, semoga kegiatan seperti ini tetap terus dilakukan supaya masyarakat makin sadar dan ikut melindungi lingkungan. Salam plastik bela negara. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nyempetin hadir. Aku tuh berharap dengan adanya webinar ini, pengetahuan teman-teman jadi lebih terbuka dan juga teman-teman jadi bisa dapat wawasan baru yang lebih jauh. PJBL kelompok 43B yaitu edukasi pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik bagi mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Nah, mungkin dari beberapa kalian udah tahu apa itu sampah plastik ya, karena sampah plastik itu salah satu sampah yang emang sering kita temuin, atau kayak hampir tiap hari kita tuh suka ngelihat sampah plastik. Karena aku yakin teman-teman sendiri pasti mungkin ada beberapa teman-teman yang suka banget menggunakan atau wadah atau apapun itu yang menggunakan sampah plastik tapi hanya sekali pakai. Apa sih pengertian dari sampah plastik sendiri? Nah, sampah plastik sendiri itu merupakan limbah yang berupa dari barang bekas atau yang nggak terpakai yang terbuat dari bahan polimer sintetis atau bahan kimia yang sulit banget untuk terurai secara alami. Kebayang nggak sih satu sampah plastik aja bisa sampai 100 tahun? Sedangkan kita tuh bisa sehari pakai sampah plastik tuh bisa lebih dari satu. Nah, kali ini aku mau kasih tahu juga apa sih jenis-jenis umum dari plastik atau dari bahan-bahan plastik yang sering kita gunakan atau sering kita lihat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu nih sama fakta menarik mengenai sampah plastik yang kali ini bakal aku kasih tahu. Teman-teman tahu nggak sih? Dan sampah plastik banyak yang digunakan itu cuma sekali pakai kan. Misalnya kalau kita beli contohnya minuman seperti Pop Ice atau Nutrisari, kan kalau cupnya udah selesai dipakai langsung kita buang aja kan. Padahal itu tuh bisa berdampak banget buat lingkungan dan juga kesehatan kita. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Juga nih dampaknya dari sampah plastik sendiri. Yang pertama itu terhadap lingkungan. Sampah plastik itu ngasih banget banyak pengaruh buruk yang benar-benar ngerugiin diri kita maupun juga ke orang lain dan juga ke lingkungan. Karena proses penguraiannya kayak tadi aku bilang itu tuh lama banget, apalagi masih banyak orang-orang yang menggunakan sampah plastik kan. Terus yang kedua ini dampak yang benar-benar mungkin sering kita lihat ya. Dampaknya itu yang terhadap kantin dan juga kampus. Nah, teman-teman, terhadap kantin sendiri itu dampaknya itu udah menumpuk dan mencemari area kantin. Bayangin area kantin itu kan seharusnya tempat yang enak dan harus kita ngerasa bersih untuk kita makan bekal atau makan apapun itu yang kita bawa dari rumah. Tapi sayangnya gara-gara banyak sampah plastik itu tuh bisa bikin lingkungannya jadi kotor. Terus makanan kita bisa jadi juga jadi nggak higienis gara-gara bau-bau dari sampah plastik itu kan. Ice breakingnya tebak judul lagu pakai emoji. Tebak ya, tebak. Sisi Winanda garam dan madu. Garam dan madu Kak, benar. Benar garam dan madu. Apakah benar? Nah,
Benar teman-teman, garam dan madu jawabannya. Yeay. Jawabannya dulu. Satu, dua, tiga. Yellow Coldplay. Bener banget teman-teman. Yeay. Tiga pertanyaan dan tiga orang tercepat yang bisa menjawab pertanyaan aku itu bakal bisa ngedapetin hadiah. Nah, hadiahnya itu GoPay. Siapa nih di sini yang pengen banget dapet GoPay? Bisa jawab teman-teman. Wah, kayaknya Kak Kisti nih udah semangat banget ya Kak Kisti ya. Wow. Langsung aja Kak Kisti on Halo me. Kak, kedengeran nggak Kak suaraku? Oke, aku mau jawab pertanyaan mengapa sampah plastik dapat menurunkan kualitas lingkungan belajar di kampus. Kalau misalnya bisa dilihat dari kantin aja, kan aku sehari-hari ke kantin kan Kak. Nah itu kan di apa namanya di tempat sampah itu sampah banyak banget numpuk dan itu kelihatan banget kalau misalnya itu sampah-sampah plastik doangan Kak isinya Kak. Jadi tuh kalau misalnya apa namanya apa namanya kualitasnya tuh jadinya tuh kayak dia dapat merusak estetika gitu Kak, terus juga mengganggu kenyamanan. Jujur keganggu Kak aku Kak jujur. Karena sampahnya maksudnya kayak banyak banget nih Kak sampai keluar-keluar dan itu isinya sampah plastik semua Kak. Jadinya tuh kayak merusak estetika terus mengganggu kenyamanan. Terus dia juga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Kayak gitu Kak jawaban aku. Oke, makasih Kak Kisti atas jawabannya. Bener banget. Menurut kelompok Baik, 3, seberapa efektif sih tahapan PJBL ini terhadap terhadap tadi pengurangan sampah plastik di lingkungan kampus? Nah, terus apakah tahapan PJBL dari kelompok 43 ini bakal bersifat keberlanjutan terhadap lingkungan kampus gitu? diri dan kadang mereka buang sampahnya tuh mungkin kurang pas kayak bener-bener belum masuk jadi kayak berantakan kemana-mana itu kan kurang banget ya jadi mungkin dengan adanya webinar ini mereka tuh jadi lebih ada pemikiran baru atau pemikiran yang lebih terbuka lagi mengenai pengurangannya sampah plastik untuk lingkungan kampus kita sendiri. Terus juga dari kelompok PJBL aku sendiri kita bukan cuman memberi edukasi aja, edukasi. Jadi kalau misalnya mereka tahu atau mereka pengen tahu lebih lanjut lagi tentang edukasi sampah plastik, mereka bisa nge-scan. Jadi menurut aku ini bisa efektif karena orang-orang yang datang di sini mereka jadi dapat pandangan baru atau pengetahuan yang baru. Terima kasih. Apa jawaban dari saya udah bisa menjawab pertanyaan Kak Nabil? Oh, menjawab Kak. Makasih banyak ya. Udah sampai di akhir acara. Sebelumnya, saya mau terima kasih banyak kepada dua dosen pembimbing saya yang sudah membimbing kelompok saya sehingga saya bisa mengadakan naik plastik. Saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Dera Nur dan juga Ibu Rifa. Sebelumnya saya ingin bilang terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah membimbing kelompok kami dengan sabar dan juga membimbing kelompok kami dengan baik dan juga memberi informasi yang penting untuk keberlanjutan kelompok kami sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Lanjut, aku izin tutup ya teman-teman. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi langkah awal dalam menjaga lingkungan kampus kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kegiatan PLBJ kelompok 43B selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.